Oke, selamat siang semuanya. Salam hebat luar biasa. Ya, siang ini kita ketemu lagi di sesi 3 ya, sesi 3 dari apa yang sedang saya pengen banget, harapkan banget, doakan banget, dan sepakatkan banget dengan Anda bahwa Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan 10 juta dalam waktu sebulan. Tapi kita udah pecah bareng-bareng, kita udah sepakati bareng-bareng, kita udah tarik bareng-bareng bahwa 10 juta itu tidak dikerjakan ketika hari ke-7, hari ke-20, atau hari mepet, tapi kita punya pikiran yang sama bahwa setiap hari saya bisa mendapatkan 10 jutanya. Jadi pikiran tentang saya dapat 10 jutanya itu kita bangun setiap hari gitu. Dan kemarin saya sampaikan dan mungkin akan saya ralat sedikit gitu. Kapan dimulainya pikiran itu menuju ke 10 juta? Begitu melek moto gitu, begitu bangun tidur, begitu Anda apa, dari tidur Anda terbangun, Anda langsung 10 juta. Nah, ini jangan sampai jadi masalah atau jangan sampai jadi jebakan gitu, karena saya juga nggak mau Anda jadi robot, Anda jadi seseorang yang pikirannya ke uang, uang, uang seperti tadi saya sudah share, yaitu kita harus pecah bareng-bareng nih teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan begitu kita bangun pagi ini, kita masih ada kesempatan untuk ketemu dengan keluarga, ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi, maka berarti ada satu kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita lagi bicara dari sisi bisnis, dari sisi usaha, dari sisi kita sebagai seorang distributor KK Indonesia, ada satu kesempatan, satu hari lagi yang Tuhan berikan untuk kita bisa mendapatkan penghasilan 10 juta hari ini. Ya, itu yang saya maksud ya. Jadi bukan berarti Anda terus akhirnya nggak ngapa-ngapain, pokoknya mulai bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, pokoknya cuman kerja, jualan, nawari, posting, promo, nggak ngurusi yang lain, lupa dengan peran yang lain. Ya, saya berterima kasih. Tadi ada satu ibu-ibu yang WA ke saya dan bagus banget kalimatnya ya. Saya nggak mau luput, saya akan bacain. Ketika saya kasih tahu untuk Anda punya waktu hari ini bisa dapat 10 juta dan siang ini saya akan ajak Anda untuk bisa bareng-bareng untuk kita paham apa yang dimaksud dengan waktu 10 juta, maka Anda ikuti jam 12.15. Nah, Ibu ini WA ke saya, "Bismillah, Pak, saya akan prepare dari sekarang, saya akan beresin anak-anak dan bersih-bersih rumah dulu, terima kasih." Nah, ini bagus ya. Yes, peran di rumah jangan sampai hilang. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, ini yang saya maksud bahwa Anda bukan berarti melek moto, bangun tidur langsung pikirannya memang untuk dapat 10 jutanya dan Anda tidak lakukan hal yang lain, pokoknya hanya fokus dodolan 24 jam. Ini keliru ya. Yang saya maksud adalah karena Anda diberi kesempatan untuk bangun, Anda diberi kesempatan untuk bernafas, Anda diberi kesempatan untuk hari ini. Kemarin saya sudah singgung, hari yang lalu sudah tidak bisa diubah, hari depan kita nggak bisa kendalikan, tapi kalau masih ada hari ini, maka inilah waktu yang terbaik untuk kita melakukan yang terbaik. Maka kita tahu bahwa waktu untuk kita mengerjakan usaha ini, bisnis ini, kita set pikiran kita untuk kita bisa mendapatkan 10 jutanya di waktu ketika kita menjalankan bisnis ini ya. Nah, perasaan bahagianya, perasaan positifnya, perasaan semangatnya Anda bangun mulai bangun pagi tadi gitu. Perasaan akan dapat 10 jutanya mulai dirasakan ketika bangun tadi gitu. Jadi saya tadi pagi bangun dan saya merasa positif, semangat, bahagia, saya akan dapat 10 juta. Saya akan bisa punya tambahan 10 juta. Itu yang dibangun. Tapi tetap saya harus mandi, saya harus nganter, misalnya Anda harus nganter orang tua, anak, istri, pasangan kemana, Anda lakukan peran-peran yang lain dan sebagainya tetap harus dilakukan ya. Anda mungkin beres-beres rumah, Anda mungkin harus, nemeni anak daring, atau mungkin Anda sebagai seorang yang masih bekerja, Anda tetap harus bekerja di perusahaan, di kantor, atau di, usaha Anda, silahkan. Jadi jangan sampai Anda terus akhirnya mulai kemarin bangun tidur itu sudah nggak ada pikiran lain, nggak ada aktivitas lain, maksudnya Anda hanya fokus jualan di KK aja. Nah, ini mengambil peran yang salah gitu, karena peran Anda adalah mungkin sebagai ibu, mungkin sebagai anak, mungkin sebagai orang tua, mungkin sebagai kakak, mungkin sebagai pemuka agama, mungkin Anda adalah seorang profesional, Anda adalah seorang karyawan dan sebagainya, itu harus dipenuhi juga. Karena setiap peran kita tahu membawa tanggung jawab. Artinya jangan sampai peran Anda di lain area itu hilang gara-gara Anda sedang melakukan satu aja yaitu untuk dapat 10
jutanya. Ya, saya sangat berharap Anda bisa memahami karena kita tahu hidup ini penuh dengan peran. Dan kalau saya mau ambil siang hari ini satu peran yang Anda dan saya miliki, yaitu kita harus tahu bahwa kita punya peran sebagai seorang pengusaha, sebagai mitra, sebagai pebisnis, sebagai distributor, sebagai mentor, sebagai murid dari YK Indonesia dan Sekolah Bisnis XYZ. Nah, saya akan mulai teman-teman. Saya berharap kita sudah bisa ngerti, kemarin kita dapat 2 kalimat penting, silakan dibuka catatannya, yaitu apa yang Anda bisa lihat, apa yang Anda bisa lihat, apa yang Anda bisa lihat, itu yang akan Anda bisa dapat. Nah, saya berharap Anda sudah mulai bisa lihat bahwa Anda dapat 10 juta setiap hari. Dan semoga satu saat saya benar-benar mendoakan dan mengimani dan saya percaya saya pun akan bisa mengalami bahwa satu hari kita akan bisa dapat 10 juta. Itu bukan omset, tapi betul-betul keuntungan 10 juta. Ya, kita terima dulu, kita yakini dulu, kita lihat dulu dengan mata iman bahwa satu hari kita pasti akan bisa dapat 10 juta rupiah keuntungan. Ya, kapan waktunya nggak ngerti. Yang penting saya percaya, saya imani, saya yakini. Itu urusannya yang maha kuasa. Itu urusan Tuhan. Itu. Nah, yang kedua, apa yang kita fokuskan akan membesar. Yang berarti teman-teman, kita makin fokus dengan kalau kita melihat kita akan dapat 10 juta, maka semua yang kita lakukan, yang kita pikir, yang kita rasakan, activity kita harus menuju ke sana. Sehingga kita akan makin dekat, kita makin bisa mencapai, dan kita akan segera bisa mewujudkan 10 jutanya. Ya, kemarin saya sudah singgung, kenapa kok nggak pernah bisa jualan? Kenapa kok nggak pernah bisa dapat member? Kenapa kok nggak pernah bisa dapat tambahan penghasilan? Karena mungkin kurang fokus. Ya udah bisa lihat kalau bakal sukses, udah bisa lihat kalau bakal dapat penghasilan, udah bisa lihat kalau bakal jadi manajer. Tapi kenapa kok belum? Mungkin pecah fokus, mungkin kurang fokus, mungkin terlalu banyak hal yang dikerjakan. Ya, jadi teman-teman, ini kalimat kemarin yang saya ulangkan aja ke Anda. Nah, sekarang kita akan maju ke peran, ya. Peran kita tadi saya singgung, kita sebagai mitra, pengusaha, sebagai mentor mungkin ketika Anda udah mulai banyak distributor, ketika kita jadi murid sekolah bisnis XYZ, ketika kita jadi distributor ke Indonesia, maka itu adalah peran yang mau nggak mau, suka nggak suka, kita udah terima. Ya, kita udah terima. Dan ini yang penting. Tadi Anda udah ketik kan, waktu 10 juta. Ya, jadi artinya kapan Anda akan bisa berpikir, Anda akan bisa berperasaan, berkeyakinan bahwa Anda akan mendapatkan 10 jutanya, waktu peran Anda ini muncul. Ya, ketika Anda berperan sebagai seorang ayah yang harus nemeni anak daring, Anda nggak perlu pakai pikiran 10 juta, udah temani anak dulu untuk daring, temenin anak bulan, dan sebagainya. Ketika Anda sedang berpikir, sedang menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang harus ngurusi suami, ngurusi anak, gitu, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Anda boleh nggak usah mikir tentang 10 jutanya dulu. Artinya jangan sampai Anda juga salah fokus, nanti malah kerjaannya nggak karu-karuan. Anda lakukan bagian Anda dulu sebagai ibu, sebagai orang yang harus bersihin rumah mungkin, harus ngatur, harus masak dan sebagainya. Ya, teman-teman, Anda semoga paham maksud saya. Nah, ini peran yang saya nggak bisa otek-otek, nggak bisa apa itu, nggak bisa terlalu campur tangan, nggak bisa terlalu dalam gitu, karena itu peran Anda masing-masing dan Anda yang tahu bagaimana harus bersikap gitu. Tapi karena Anda dan saya ada di GG, Anda dan saya sebagai seorang pengusaha GG, Anda dan saya sebagai seorang mitra GG, maka ketika Anda punya peran ini dan Anda sadar bahwa ini adalah peran yang Anda miliki sekarang, ini semoga Anda mengizinkan saya, para mentor, untuk membuat Anda makin paham, makin maksimal, makin efektif di satu peran ini yang namanya pengusaha GG Indonesia. Ya, jadi mari kita sadari terlebih dahulu, teman-teman, Bapak Ibu, bahwa Anda punya peran sebagai seorang pengusaha, bahwa Anda punya peran sebagai seorang pebisnis, bahwa Anda punya peran sebagai seorang pedagang, penjual, murid sekolah bisnis XYZ, Anda punya peran sebagai mitra KK gitu. Nah, ketika Anda
sadar, seperti saya sadar, seperti Bu Tutina sadar, seperti Bu Yanisen sadar, seperti Bu Novi sadar, maka kita harus tahu kesadaran ini yang bisa membuat kita sepakat dalam meraih apa yang disediakan oleh PT KK Indonesia. Nah, sampai sini jelas ya. Yang artinya kalaupun saya agak cawe-cawe, saya agak ngarahin, saya agak dorong, saya agak terus kok kepo banget sih Pak, ini aja dikomenin, itu aja dikomenin, ini aja dibuat aturan dan sebagainya. Nah, karena saya, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen nggak ada kepentingan lain, kepentingan kita cuma satu, membawa Anda untuk mendapatkan tambahan penghasilan 10 juta. Itu aja. Ya. Tapi itu harus dimulai dengan satu kata ini. Nah, sekarang Anda boleh catat kata penting pertama yang Anda harus sadari, Anda harus pahami ketika Anda ada di peran sebagai seorang pebisnis, pengusaha KK Indonesia, kata penting pertama adalah keputusan. Oke, silakan diketik teman-teman, keputusan. Ya, orang tahu banyak, banyak sekali yang tahu, orang tahu banyak dan banyak sekali yang tahu, dan orang kadang-kadang nyebut bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Benar nggak teman-teman? Ya, jadi itu kenapa ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang malas, ada yang bersemangat, ada yang loyo, ada yang gampang baper, ada yang tetap menjaga positif dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang sedih, ada yang marah dan sebagainya. Nah, itu karena pilihan. Sehingga kita bilang ya kalau kamu marah ya itu pilihanmu, kalau mau sedih ya itu pilihanmu, kalau kamu mau jengkel ya itu pilihanmu, kalau kamu mau gembira ya itu pilihan. Ya, itu hidup adalah pilihan. Tapi teman-teman, Bapak Ibu, kita harus tahu juga bahwa kita perlu melakukan yang namanya keputusan. Ibaratnya gini, di handphone Anda, ini di WA ada banyak sekali emoji. Ya, ada orang nangis, ada orang tertawa, ada orang yang semangat, ada bara api, ada lagi orang yang hijau muntah, ada lagi orang yang nangis, sedih dan sebagainya ya. Saya bisa pastikan ke Anda kalau Anda nggak akan pernah lihat saya itu punya emoji nangis, terus baper, terus hijau, terus muak, jengkel, merah, marah nggak pernah. Itu kenapa? Saya tahu pilihannya banyak, tapi saya putuskan saya akan terus bersemangat. Saya tahu pilihannya ada sedih, ada marah, ada kecewa, ada nangis. Tapi saya punya pilihan dan saya tentukan pilihannya adalah bersemangat. Terus semangat, tetap semangat. Nah, itu yang disebut dengan keputusan. Itu. Nah, pertanyaannya adalah keputusan ini apakah Anda paham dan Anda sudah ambil? Nah, keputusan apa yang Anda dan saya harus pahami ketika Anda punya waktu dalam menjalankan usaha ini di peran Anda sebagai seorang pengusaha? Ya, keputusannya adalah ini tolong disadari benar-benar ya teman-teman ya, dan tolong dijawab dengan pengertian. Kalau Anda udah yakin Anda harus memutuskan bahwa Anda akan sukses di KK dan Anda akan pakai KK sebagai alat untuk sukses, Anda akan dapat 10 juta dan Anda akan pakai KK untuk mendapatkan dapat 10 juta, maka ini adalah salah satu keputusan penting yang harus Anda ambil dan saya nggak mau tunggu besok tapi Anda jawab sekarang. Bagi Anda yang nonton siaran ulang ini atau video ini, Anda juga saya berharap Anda bisa ketik di kolom komentar di YouTube-nya dan Anda betul-betul isi dengan pengertian ya keputusan yang Anda ambil. Siap dengan pertanyaannya teman-teman? Berapa jam Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis KK setiap hari? Silakan diketik. Kalau Anda mau mikir, mikir semenit aja, tapi saya berharap Anda waktu menjawab, Anda betul-betul menjawab dengan pengertian. Berapa jam Anda putuskan jalankan bisnis KK setiap hari? Oke, ini nggak bicara banyak-banyakan teman-teman ya. Saya lagi eh, nggak mendorong Anda untuk sepenuh waktu seluruh hidup Anda, enggak. Tapi Anda yang tahu, Anda yang paham, Anda yang memutuskan. Ya, saya akan bacakan beberapa aja. Saya akan bacakan beberapa dan ini keputusan Anda ya. Ini keputusan Anda. Anda udah ditonton banyak orang, Anda mau skip boleh, enggak ya enggak apa-apa. Tapi yang penting Anda udah dapat pengertiannya bahwa hidup ini, kesuksesan ini, bisnis ini salah satunya
bisa jalan atau enggak, bisa dapat maksimal atau enggak karena keputusan. Dan keputusan itu dimulai dari keputusan waktu. Ya, ada yang menjawab 4 jam per hari ya berarti ya. Minimal 5 jam, 8 jam, 8 jam, 1,5 jam, 3 sampai 4 jam, 5 jam, 2 jam, 2 jam, 5 jam, 3 jam, 1-2 jam, full time 8 sampai 10 jam, 4 jam, ada lagi 5 jam, 3 jam, 3 jam, 6 jam, 3 jam, 7 jam, Pak. 5 jam, 8 jam setiap hari, 3 jam, 2 sampai 4 jam, 3 sampai 4 jam, kurang lebih 6 jam, 3 jam, 5 jam cukup. Oke ya. Anda setelah ketik di sana, Anda tulis di buku Anda. Saya putuskan jalankan bisnis KK setiap hari titik-titik jam. Saya ulangi, saya putuskan jalankan bisnis KK setiap hari titik-titik jam. Tulis di buku Anda. Sudah ditulis teman-teman? Setelah ditulis, nanti minta tolong difoto, lalu dikirim ke director Anda. Dikasih nama ya. Saya, Dani, memutuskan setiap hari menjalankan bisnis KK 3 jam misalnya. Sudah ya? Saya, Yani Sudra Munalia, setiap hari memutuskan untuk menjalankan bisnis KK 3 jam misalnya. Oke. Nah, teman-teman, tolong Anda tulisnya, Anda isinya itu betul-betul dengan pengertian. Dan ya lagi saya nggak lagi ngomong soal banyak-banyakan jamnya, nggak banyak-banyak waktunya, karena yang paling penting adalah bukan di banyaknya waktu. Ya, kita bisa tahu bahwa yang utama di dalam waktu itu adalah isinya. Ya, ada yang 7 jam, tapi 3 jam dipakai untuk yang nggak jelas. Itu ya berarti dia hanya 4 jam. Ada yang 3 jam, tapi sangat padat, sangat maksimal. Nah, itu yang disebut dengan efektif. Nah, sekarang teman-teman, setelah Anda sudah memutuskan ya, thank you untuk yang sudah nulis, setelah Anda memutuskan, saya kembalikan ke kalimat kemarin, Anda harus bisa lihat 1 jam, 3 jam, 5 jam, 7 jam yang Anda tulis tadi, itu Anda harus bisa lihat bahwa itu cukup untuk bisa memberi tambahan 10 juta setiap hari. Ya, tinggal Anda pikir ulang. Kalau Anda bilang Anda 3 jam, kalau Anda bilang Anda 1 jam, gitu, saya nggak koreksi sama sekali. Anda yang punya hati, Anda yang punya keputusan, Anda yang punya waktu. Kalau Anda kemarin ilustrasi yang saya berikan, ini bukan ilustrasi ya, tapi kayaknya kenyataan. Pak dokter yang kemarin meriksa ibu saya 3 jam, dia bisa dapat 15 juta. Ya, kalau Anda merasa berarti saya 3 jam cukup, silahkan. Kalau Anda merasa 1 jam dan Anda punya keinginan itu 10 juta, Anda tinggal lihat nanti di poin kedua. Ini poin pertama dulu, yaitu keputusan untuk Anda menggunakan waktu berapa lama. Ini sangat penting ya teman-teman ya, karena kalau di awal Anda tidak pernah memutuskan, mungkin itu yang membuat selama ini kita nggak pernah nyampe kepada tujuan, karena masih tergantung dengan perasaan mudi. Itu kadang-kadang jualan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang 5 jam, kadang-kadang 1 jam. Nah, itu kenapa saya kasih pertanyaan setiap hari. Salah satunya kenapa kok saya minta setiap hari, itu ngisi setiap hari, karena kita ngajari Anda juga setiap hari. Saya ulangi lagi ya, kita bimbing Anda, kita mentoring Anda, kita sediakan waktu untuk Anda juga setiap hari. Anda bisa cek di Bu Novi, Bu Tuti, Bu Yanisen. Pernah nggak mereka buka praktek mentoring hanya hari Senin? Pernah nggak? Buka praktek mentoring, jawab pertanyaan hanya hari Rebo dan Jumat. Pernah nggak? Nggak pernah. Mereka mau ditanyai jam 11 malam, kalau masih melek, kalau masih bisa sempat, kayaknya jawab. Mereka ditanyai jam 3 pagi, jam 4 pagi, kalau pas on kayaknya jawab. Yang artinya teman-teman, kita ini sudah siap untuk membantu Anda setiap hari. Kalau Anda masih mudi,
Anda masih menjalankan bisnis ini, kadang-kadang lakukan, kadang-kadang enggak, gitu. Kayaknya kita belum sepakat nih, gitu. Kayaknya kita belum sepakat dalam hal kita ini pengusaha yang harus menjalankan bisnis ini setiap hari. Oke ya, sampai sini saya berharap Anda nangkep, bukan kita memaksa Anda untuk berarti setiap hari harus jalankan bisnis ini. Yang maksa itu bukan Anda. Sorry, yang maksa itu bukan kita. Yang maksa adalah kebutuhan Anda. Saya mau tanya ya teman-teman ya, saya ulangi lagi nih ya. Saya Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen tidak sedang memaksa Anda untuk menjalankan bisnis ini setiap hari. Ya, tolong dipahami. Yang memaksa adalah kebutuhan Anda. Saya ulangi lagi, yang memaksa adalah kebutuhan Anda. Pertanyaannya kan simple. Anda makan nggak tiap hari? Yuk dijawab. Anda pakai listrik nggak tiap hari? Anda minum nggak tiap hari? Anda pakai bensin nggak tiap hari? Kalau iya, berarti ada pengeluaran nggak setiap hari? Oke, ada uang yang harus keluar nggak setiap hari? Ada biaya yang harus keluar nggak setiap hari? Kalau Anda sadar, ada biaya yang harus keluar, ada uang yang harus keluar, ada pengeluaran setiap hari, itu kenapa saya, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen, mengajak Anda mendapatkan penghasilannya juga setiap hari. Ya, jadi yang maksa itu bukan kita. Kita siap-siap aja. Kita pasti ready. Gitu. Tapi apakah Anda betul-betul sadar bahwa pengeluaran Anda itu tiap hari? Karena saya makan tiap hari, saya usahakan dapat uang tiap hari. Karena saya ada pengeluaran tiap hari, ya saya harus usahakan agar dapat pemasukan tiap hari. Benar nggak teman-teman? Wajar nggak kalau kita berpikir saya harus dapat 10 juta setiap hari? Ya, ini kemarin saya sudah hitungkan ke Anda probabilitas lah. Kalau Anda mikir 10 juta setiap hari, tapi ternyata dapatnya cuman 1 juta rupiah, itu, waduh, itu bayar listrik, itu bayar air, itu bayar macam-macam, itu itu oke banget gitu loh teman-teman. Ya, jadi mari kita sadari benar-benar kita hidup di era yang kita semuanya ngerti kalau ini realitanya begini, bahwa tiap hari butuh makan, butuh bensin, masih butuh bayar listrik, bayar air, kadang-kadang iuran kampung dan sebagainya yang kadang-kadang mungkin ada dari kita yang masih, aduh, iuran kampung masih ditunda besok, 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 itu uang sekolah masih ditunda kayak saya dulu, besok, 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 besok gitu. Bahkan sakit pun terpaksa ditunda, wis tuku obatnya sesuk wae, nebusnya nggak usah dulu. Nah, ini menyakitkan teman-teman, ini menyakitkan. Itu kenapa saya ajak Anda semuanya dan saya sepakat bareng, karena kita butuh kehidupan ini pengeluaran setiap hari, kita harus dapat penghasilannya juga setiap hari. Jadi saya nggak maksa ya, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen nggak maksa ya. Yang maksa adalah memang kehidupan ini butuh cash. Memang kehidupan ini butuh biaya. Dan kita harus jadi orang yang sadar diri, bijaksana, ambil tanggung jawab, kitalah yang bisa mewujudkan. Nah, teman-teman, saya menghargai keputusan Anda, mau 1,5 jam, mau 3 jam, mau 5 jam, mau 10 jam, saya menghargai. Tinggal nanti Anda evaluasi, cukup nggak kalau Anda pengen 10 juta tapi Anda hanya bagi waktu untuk keke 1 jam. Cukup nggak kalau Anda punya waktu cuma 2 jam tapi permintaan Anda banyaknya minta ampun. Kalau enggak, Anda kalau memang perlu melompat, melompat. Jadi ada satu batu yang gede di depan Anda, kalau cuma dilewati nggak bisa dan Anda perlu melompat, Anda harus melompat. Artinya apa? Kalau Anda memang perlu nambah waktu, dengan akhirnya Anda harus kurang tidur, akhirnya Anda harus capek, akhirnya Anda harus hilangkan hal-hal yang lainnya. Ya saya rasa kalau itu menuju ke 10 juta, kalau itu menuju ke perbaikan, ya nggak apa-apa. Daripada Anda tetap ngotot, saya hanya bagi waktu 1 jam per hari, tapi tetap saya pengen 10 juta. Nah, kalau saya boleh kasih rasio sedikit, 1 jam ini Anda pakai untuk belajar dengan sekolah bisnis exit dan udah habis. Jadi Anda nggak akan bisa lakukan yang lain. Ya, ini Anda nanti pikir lagi, Anda nanti yang akan bisa buat keputusannya agar benar-benar Anda bisa bijaksana ya. Karena dulu saya sering bilang ya, untuk orang lain, usaha orang lain, bangun bisnisnya orang lain, saya berikan waktu 8 jam.
jam 8 sampai jam 5. 8 jam per hari dan dapat gaji sampai 10 juta. Itu untuk orang lain. Sekarang kalau Anda benar-benar bisa dapat 10 juta, tapi Anda kasih waktu hanya 2 jam per hari, sekali lagi, pikir ulang. Apakah keputusan Anda ini keputusan yang tepat atau perlu untuk direvisi? Ingat ya, Anda yang tahu hati Anda yang tahu kebutuhan Anda, saya nggak ada intervensi apapun, tapi saya hanya berharap Anda bijaksana dalam mengelola waktu. Oke, ini yang pertama, poin pertama tentang keputusan waktu. Ya, nah sekarang yang kedua, karena tadi saya sudah bilang bukan soal banyak atau sedikitnya waktu, tapi mau dipakai untuk apa waktu yang Anda punya itu. Ya, kita tahu dalam menjalankan bisnis ini ada yang namanya 5S. Jadi ini poin kedua, setelah Anda putuskan, Anda pakai 3 jam, Anda pakai 5 jam, Anda pakai 8 jam, Anda pakai 2 jam, maka Anda isi dengan tindakan iman. Ya, poin 1 keputusan menggunakan waktu per hari sekian jam. Poin 2 isi dengan tindakan iman. Dan tindakan iman kita adalah 5S. Oke, silakan diketik 5S ya. S yang pertama adalah selling, jadi Anda berjualan. S yang kedua adalah sponsoring, jadi Anda nawari orang untuk jadi member. S yang ketiga adalah servicing, mungkin Anda chatting, mungkin Anda kirim barang, mungkin Anda melayani pertanyaan konsumen, mungkin Anda juga harus melayani downline Anda, itu namanya servicing. Lalu S yang kelima adalah schooling, yaitu belajar. Seperti siang hari ini, seperti nanti siang jam 2, bagi para peserta TMC, Anda ikut belajar selama 4 jam. Bagi Anda non-TMC, jam 2 dari KK Indonesia, itu dari Kemenkes, ada panggilan yang akan sharing tentang new normal, jadi Anda pakai untuk belajar. Ya, itu tambahan misalnya Anda nonton video, Anda baca buku, Anda mungkin mempelajari katalog produk dan sebagainya, Anda ikut sekolah bisnis eksis setiap malam, itu namanya S servicing belajar ya. Dan S yang kelima adalah sikap. Dalam semuanya itu sikap itu penting karena sikap yang kita perlu untuk Anda dan saya kuatin adalah 2N, nurut dan nyontek, 3T ya, positif, semangat, bahagia, fokus dan action. Oke ya, jadi isi 3 jam Anda, kalau Anda mutusin 3 jam, isi 8 jam atau 10 jam Anda, isi 2 jam Anda, isi 5 jam Anda dengan selling, sponsoring, schooling, servicing, dan sikap yang benar. Nah, teman-teman, yang saya mau bawa Anda untuk paham adalah tolong jangan pilih salah 2, salah 3, atau bahkan salah 1. Mas, saya kalau selling mantep wis, gitu. Pokoknya saya bisa dapat duit banyak. Jadi sellingnya dikencengin, 3 jam Anda per hari habis hanya untuk selling saja. Saran saya jangan. Lalu Anda mungkin berpikir, wah saya sponsoring aja biar timnya banyak. Jadi Anda sponsoring, terus 2 jam Anda setiap hari dihabiskan hanya untuk sponsoring. Ini juga kurang pas. Ya. Coba bikin keseimbangan. Harus ada waktu untuk selling, harus ada waktu untuk sponsoring, harus ada waktu untuk schooling, harus ada waktu untuk servicing dan sikap yang benar. Karena bisnis KK ini bukan bisnis jualan. Bisnis KK ini bukan bisnis untuk dapat rito jadinya sponsoring yang banyak, kan? Dan bisnis ini bukan hanya sekedar senang sekolahnya bagus, yang ngajar oke, yang ngajar pinter-pinter, ngomongnya enak, jadi isinya cuma belajar aja tiap malam, rajinnya minta ampun untuk belajar. Apalagi kalau pembicaranya yang paling disukai, waduh, konsentrasinya minta ampun. Tapi cuma schooling saja, tidak pernah mau praktek untuk selling dan sponsoring. Ini yang namanya tidak seimbang, teman-teman. Kalau Anda mau betul-betul asetnya dari KK ini terbangun, ya kita bicara aset nih, itu dapat 10 juta, 50, 100 juta per bulan itu pasif income, maka tidak bisa dilakukan dengan 2S atau 3S. Harus 5S. Ya, jadi saya tekankan lagi, waktu Anda 3 jam, waktu Anda 5 jam, waktu Anda 2 jam, waktu Anda 10 jam, Anda harus isi dengan tindakan iman yaitu 5S. Ya, artinya begini teman-teman, kan bangun pagi Anda udah punya perasaan, mau dapat 10 juta nih hari ini. Harus happy ya, betul-betul harus happy. Saya udah cerita ke Anda waktu mau ke Korea,
walaupun harus dari Surabaya, gotong-gotong barang, masukkan ke mobil, dari mobil pindah ke kereta, dari kereta pindah ke bis, dari bis pindah ke pesawat gitu, yang penting ke Korea perasaannya happy gitu. Jadi walaupun masih di mobil, nyetir perasaannya happy, masuk ke kereta perasaannya happy gitu, karena mau ke Korea, akan mencapai Korea. Nah, bangun tidur itu Anda yang bangun itu. Perasaan bahagia, positif, semangat kalau mau dapat 10 juta. Nah, waktu Anda posting, waktu Anda promo, waktu Anda nawari, itu perasaan itu tetap kebawa, teman-teman, tetap kebawa, yaitu mau dapat 10 juta. Nah, itu yang disebut dengan tindakan iman, sehingga Anda penuh dengan keyakinan ketika posting. Artinya kita memang tidak akan sembarangan, dan tadi saya bilang, waktu Anda 3 jam itu betul-betul efektif. Termasuk, ini saya mau ingetin ya teman-teman ya, maaf ya, termasuk tolong kurangi yang namanya mengeluh, tolong kurangi yang namanya, eee, apa ya, mengeluh itu gresulo, tolong kurangi yang namanya komplain, tolong kurangi yang namanya mikir, eee, yang negatif gitu. "Wah, saya nggak bisa ini, belum bisa itu, kok nggak dapat-dapat, saya kok masih kecil-kecil." Itu tolong dikurangi, dihilangkan kalau perlu, kalau bisa usahakan dihilangkan ya, sehingga Anda hanya punya satu pikiran, positif. Semangat, bahagia gitu. Kalaupun itu terjadi, kita tahu itu proses gitu. Kalaupun saya harus bawa barang saya dari mobil, nyetir dulu sebelum sampai ke Korea, itu proses saya gitu. Kalaupun saya harus dari mobil, mobilnya ditaruh terus pindah ke kereta api gitu, harus gotong-gotong koper, itu proses saya gitu. Kalaupun dari bis itu harus pindah ke pesawat gitu, di pesawat harus kedinginan, harus dredeg deg-degan, itu proses saya. Tapi sampai di Nami Island, sampai di Korea gitu. Nah, artinya teman-teman, apa yang nanti akan Anda hadapi tidak mudah, tapi tidak mustahil. Itu kenapa tolong dicatat besok malam 7:30 ya. Tolong dicatat besok malam 7:30 kita akan akhiri 4 sesi, kita ketemuan, kita meeting, kita nge-Zoom 4 hari ini untuk kita bisa ngerti pemahaman yang sama, sepakat untuk kita bisa mendapatkan 10 juta setiap hari. Karena besok malam saya akan bagi satu sesi khusus untuk Anda dan saya untuk lebih nguatin bahwa kita akan bisa segera mewujudkan keyakinan kita, tindakan kita sampai ke 10 juta. Nah, saya kembali ke sini, tindakan Anda sekarang mulai dipilih ya. Kalau tidak ada hubungannya dengan membangun 10 jutanya, tidak ada hubungannya dengan membangun bisnis ini dengan lebih baik, jangan dilakukan. Ini sekali lagi Anda ngomong 3 jam kan, ngomong 5 jam dalam menjalankan bisnis ini. Artinya di 3 jam dan 5 jam ini jangan sampai Anda diganggu dengan hal-hal yang lain. Anda lagi fokus untuk kayak tadi malam ada Q&A dengan Bu Novi. Wah, komennya bagus ya. Kalau Bu Novi yang ngajar bagus sekali gitu. Itu Anda benar-benar lagi fokus, konsentrasi, lalu Anda jangan mau diganggu dengan yang lain, termasuk jangan sampai Anda dialihkan perhatiannya untuk melakukan hal yang lain. Nah, Anda lagi posting, lagi nge-vlog, lagi seperti saya sekarang ini, itu saya lagi fokus konsentrasi 1,5 jam sebelumnya, saya udah bilang sama, keluarga, saya mau konsentrasi dulu gitu, saya nggak mau diganggu gitu, karena saya mau fokus gitu. Nah, artinya teman-teman, peran yang lain Anda tetap hidupin, Anda tetap harus lakukan, tapi ketika Anda masuk untuk menjalankan 5S, tindakan Anda ini harus maksimal dan efektif. Ya, jadi Anda isi dengan 5S. Anda fokus dengan 5S, miliki perasaan positif, semangat dan bahagia dan action terus di sana. Nah, untuk itu saya akan buka dikit agendanya apa aja ya yang dilakukan oleh kita itu kalau diterjemahin ya, apa aja ya. Satu, waktu kita nawari pribadi. Ya, saya berharap Anda semuanya harus berani nawari pribadi. Ya, ada broadcast, nggak ada broadcast. Terima kasih untuk yang tadi beberapa udah ngomong, aduh kok nggak ada broadcast gitu. Saya percaya Anda sedang belajar, tapi Anda nggak boleh ketergantungan. Ya, aduh ada acara dengan director, tapi kok cancel, kok batal. Anda juga sedang menghormati para director, tapi kalaupun mereka batal, Anda tetap bisa lakukan sendiri. Karena ini bisnis Anda pribadi, jadi harus mandiri gitu. Mas, kalau nggak ada Pak Dhani, nggak ada Bu Novi, nggak ada Bu Tuti, nggak ada Bu Yanisen, kurang mantep. Ya, Anda tinggal upgrade diri Anda agar Anda jadi orang yang lebih mantep, itu percaya diri ya. Jadi nawari pribadi harus ada. Yang kedua, nawari bersama mentor, Anda buka agenda Anda. Kemarin dengan Bu Novi, dengan Bu Tuti ada acara tuh hunting tuh, gitu. Nah, Anda
harus isi dengan hal tersebut. Jadi Anda bawa prospek Anda ke sana ya. Nawari dengan sekolah bisnis XYZ hari Minggu dan hari Kamis. Nawari dengan TMC itu sebulan sekali, minggu depan ada acara asal mula penyakit. Nah, Anda ada pastikan untuk ngikuti. Ya, lalu berikutnya lagi tiap hari Anda namanya schooling. Nah, jadi bagi Anda yang tadi ngisi, saya akan 1 jam per hari, kayaknya Anda kalau boleh saya sarankan ya coba tambahi, pikir ulang dan tambahi. Karena kalau Anda 1 jam aja berarti Anda cuma sekolah tok gitu, dan kalau sekolah tok nggak ada prakteknya kan nggak ada hasil, eman-eman, ya eman-eman. Ya, dan berikutnya Anda selain ada schooling setiap hari, Anda ada hunting bersama dengan tim Anda. Oke, Anda juga lakukan follow up. Anda harus chatting dengan prospek, dengan mitra Anda harus bikin meeting mungkin, Anda harus koordinasi dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah agenda-agenda yang Anda bisa isi di 2 jam Anda, 3 jam Anda, 5 jam Anda, atau 8 jam Anda. Nah, setelah Anda paham hal ini, Anda akan tahu ternyata banyak ya yang dikerjakan ya. Nah, itu kenapa saya sih perkirakan ya, kalau Anda mau cukup serius di usaha ini 3 sampai 4 jam. Tapi Mas, saya betul-betul repot, banyak yang harus saya kerjakan gitu. Nah, saya share screen sedikit ya teman-teman ya, biar Anda bisa paham. Mungkin ini yang perlu Anda ngerti juga, bahwa kita di bisnis ini itu sebenarnya diajari tentang manajemen waktu, ya. Muncul nggak? Wait. Nah, muncul nggak teman-teman? Muncul ya? Pak, ini saya ambil dari Instagram ya. Pak, saya nggak punya waktu untuk mengembangkan diri saya. Ya, kalau di bisnis ini kita bilang saya nggak punya waktu untuk jalankan bisnis Keke ini dengan lebih banyak misalnya. Nah, Anda bisa lihat nih, sehari kita punya waktu yang sama, 24 jam. Ya, ini di general ya. Jadi kita sama-sama punya waktu 24 jam ya. Nggak boleh ada yang nambah, nggak boleh ada yang kurang. Sekarang Anda anggap aja bubuk 8 jam. Bubuk 8 jam. Ada yang kurang dari 8 jam? Kayak saya mungkin. Bubuk 8 jam. Bagi Anda yang bekerja, Anda potong wis, Anda potong 9 jam kerja. Sudah dipotong ya 9 jam kerja. Lalu masih ada sisanya nih, 7 jam. Ya kan 24 jam, ini 17 berarti tambah 7 jam lagi. Sorry, ya benar ya, 8, 20, 4 jam, sorry 4 jam. Mestinya ini 8, 8, 8 ya. Tapi kalau misalnya anggap aja beginilah ya, Anda masih punya waktu itu 4 sampai 5 jam. Untuk apa? Tetap harus dipakai tuh untuk ibadah, untuk makan, untuk nonton, dan sebagainya, ngobrol dengan keluarga itu harus. Nah, bagi Anda yang tidak punya kerjaan lain, saya rasa kalau Anda ngisi jalanin Keke 3 jam kok kayaknya kurang ya, itu. Berarti Anda masih punya banyak waktu yang lain. Eman-eman daripada nanti waktunya Anda untuk drakor, untuk tiktokan yang mungkin nggak jelas, atau untuk lakukan yang lain-lain, jadi pecah fokus. Mendingan Anda pakai untuk istirahat, Anda pakai untuk peran-peran Anda yang memang sangat penting, yang nggak bisa diganggu gugat, gitu, dan Anda pakai untuk membangun bisnis ini. 10 juta. Nanti setelah Anda dapat 10 juta, 50 juta, 100 juta, maka Anda boleh kurangi, Anda pakai untuk hal yang lain. Yang mau bubuk 12 jam boleh, karena Anda bubuk pun dapat duit. Sekarang Anda tinggal bubuk, duit nggak datang, yang datang tagihan, yang datang kebutuhan, yang datang anak minta ini, minta itu, nggak bisa kasih, kan kan jadi ironis gitu loh teman-teman. Ya, jadi ayo kita sama-sama, kita punya waktu yang sama kok. Kita punya aktivitas yang mungkin berbeda, tapi pada dasarnya kalau kita lihat pembagian ini, bubuk, kerja, dan di luar ini coba dipadetin. Kira-kira Anda masih bisa jawab kalau hanya mau jalankan bisnis ini 2 jam atau Anda mau tambahin. Ya, jadi ini bagian yang saya lihat dari Instagram, yang saya pikir ini bisa membantu kita agar kita itu ngerti kalau kita betul-betul pengen sesuatu yang luar biasa, kita memang harus lakukan sesuatu yang mungkin agak nggak enak, tapi itu menuju kepada satu pengertian agar kita bisa benar-benar mendapatkan. Nah, teman-teman, ini siang hari ini yang bisa saya berikan kepada Anda. Jangan lupa putusan Anda foto, Anda kirim ke director Anda. Ya, di foto dikirim ke director, kita ada grup director, saya Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yadisen, dan Anda bisa
kirim ke mereka, nanti para direktur akan kirimkan ke grup biar kita juga bisa bantu untuk pantau Anda bareng-bareng. Nah, yang kedua, Anda isi yuk, saya isi yuk. Tuh. Tiap 3 jam kita, 5 jam kita, berapapun jam keputusan Anda untuk kita betul-betul maksimal dan melakukan tindakan iman. 5S, selling, sponsoring, schooling, servicing, dan sikap yang benar. Oke ya. Dan semoga siang hari ini Anda juga mungkin kalau memang perlu Anda bisa beli buku agenda karena kadang-kadang bagi yang agak pelupa, kurang pinter dalam manajemen Anda bisa pakai. Nah, yang paling terakhir masih dari sisi pembagian waktu, saya mau ingetin seperti yang kemarin Pak Endar Limantar juga sampaikan, salah satu hal penting ketika Anda sudah memutuskan, merencanakan, saya mau sekolah, saya mau nawari, saya mau nge-vlog, saya mau meeting, Anda harus dare to say no, yaitu berani berkata tidak. Untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan membangun bisnis, untuk hal-hal yang akan mengganggu perencanaan Anda, untuk hal-hal yang akan membuat apa yang sudah Anda tentukan keputusannya jadi rusak. Saya hari ini 3 jam mau jalankan bisnis KK, yaitu mau nawarin, mau chatting semua prospek saya. Lalu ada ajakan, ke puncak yuk, jalan-jalan yuk, mancing yuk, baca buku yuk, nonton yuk, dan sebagainya. Maka Anda harus berani berkata tidak. Saya pembaca buku nih teman-teman, bagi Anda yang tahu saya juga baca buku dan salah satunya memang ada beberapa buku novel sudah hampir 2 tahun ini saya nggak sentuh sama sekali. Gitu. Saya biasanya kalau baca udah agak gila ya, jadi 3-4 jam dengerin musik, kopi, nyemil gitu, baca buku dan saya kadang-kadang cari tempat memang mau di pinggir pantai, mau di sawah, mau di mana saya kadang-kadang pergi sendirian gitu dan sekarang udah enggak saya lakukan lagi. Karena saya tahu saya sedang membangun satu hal yang lebih penting gitu dan kalau Anda merasa 10 juta itu penting, kalau Anda merasa membangun bisnis ini penting, maka saya percaya Anda akan memanfaatkan waktu dengan sangat maksimal. Oke teman-teman, siang hari ini itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Semoga jadi manfaat dan mari kita efektifkan waktu kita karena setelah kita punya pikiran 10 juta, kita punya waktu yang maksimal dan efektif untuk bisa mewujudkannya. Ya, setelah kita punya pikiran 10 juta, kita punya waktu yang efektif untuk mewujudkannya dan kita udah punya tindakan yang nyata, yaitu 5S. Jelas banget nih. Anda harus selling, Anda sponsoring, Anda schooling, Anda servicing dan punyailah sikap yang benar, nurut dan nyontek, positif, semangat, bahagia, fokus dan terus action. Oke, mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Selamat siang, salam hebat luar biasa. Saya Dani Listianto dari Sekolah Bisnis XYZ. Saya doakan Anda semuanya semakin sehat, semakin kaya, semakin bahagia. Dan tiap hari Anda mendapatkan 10 jutanya. Oke, selamat siang semuanya.